Enggak, saya dari gereja Kristen Romo. Ibu Ayu selamat pagi. Oke, Ya, dari ya. gereja apa namanya? Calvinis. Iya, apa Calvinis namanya, kakak? Gereja gereja Masehi Injil di Timur. Oh, Kimi. Gemit. Ya Oke. selesai lah omong gemit Iya, tadi. Engkau mengerti apa itu Calvin? Romo, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Mau Tidak, satu di pertama, luar engkau topik yang mengerti tadi apa itu Romo. Calvinis? Sebelum engkau tanya. Saya nggak terlalu paham Romo. Oke. Ya tidak, itu pertanyaan. Karena ketika mengatakan saya Calvinis, artinya engkau mengerti dari mana engkau datang. Oke. Silakan pertanyaan pertama. Yang saya tahu iya begini Romo. Ini saya kebetulan semalam lewat di ada satu room, tapi ini pembahasan orang seberang yang membahas tentang gereja Kristen. Ini tentang penutup kepala itu Romo, yang kalau orang seberang bilang jilbab itu Romo. Jadi orang-orang ini mengatakan bahwa sebenarnya kita orang Kristen ini dari dulu juga sebenarnya pakai penutup kepala juga, tetapi karena kita ini terpengaruh dengan tradisi orang Romawi sehingga kita nggak memakai penutup kepala gitu. Jadi karena kita nggak memakai penutup kepala, jadi ada satu gereja apa namanya ya, gereja Ortodoks katanya. Gereja Ortodoks ini mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah tradisi Kristen sehingga mereka menggunakannya gitu. Nah ini yang mau saya dengar dari penjelasan dari Romo gitu. Satu-satunya surat Paulus tentang wanita harus berdoa dengan tutup kepala itu hanya di Korintus. Dalam 1 Korintus 11, bantu dulu ayat 2. 1 Korintus. Tipe engkau akan menemukan hanya di Korintus Paulus mengatakan semua perempuan harus berdoa dengan tutup kepala. Nanti saya akan jelaskan kenapa. 1 Korintus 11 ayat 2. Aku memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Namun, aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari setiap perempuan ialah laki-laki. Oke, tahan dulu. Di sini Paulus masuk sedikit kepada eklesiologi, tapi kita lihat langsung ke ayat 11 dan 12, di mana Paulus bilang semua perempuan. 11. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Turun ke ayat 3. Ayat 3. Langsung ke 7. Langsung ke 7. Sebab laki-laki tidak Ingat bahwa tadi Paulus sudah mulai kepada kesetaraan, oke? Dia baca kembali tadi di ayat 11, dia omong tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengertian di liturgi ya, oke. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. 12-nya. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Oke, kembali kepada kejadian dari tulang rusuk. Sekarang ke ayat 7-nya. Ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Namun perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Lanjut. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Turun ke 5. Oke. Ayat 5. Namun tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab
ia sama dengan perempuan Ini penting. Ia sama dengan perempuan apa? yang dicukur rambut. Jika perempuan tidak mau menudungi Ayo, kepalanya, ia sama dengan perempuan. Terputus sinyal saya ngelihat. haruslah ia juga menggunting. Ayo. Ia sama Gunting dengan rambutnya. perempuan. Ya, ia sama dengan perempuan. Namun, Aduh, ngelihat ini. 5-nya dibaca ulang, ayo. perempuan adalah Sinyalnya siapa, teman-teman? Saya punya. rambut Punyanya Kak Ayu, biar saya aja, Mo. Biar saya aja. Ayo, sinyalmu, ayo. atau Biar saya aja. Bantu dulu. yang Bacanya, Mo. 1 Korintus 7, 1 Korintus 1 Korintus Ya. 1 Korintus 11 ayat kelima. Ayo, sinyalmu, ayo. Ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Tahan dulu. Di sini harus pertanyaan Ibu. Kenapa di situ Paulus bilang setiap perempuan untuk berdoa dan bernubuat harus tutup kepalanya? Kalau dia tidak tutup kepalanya, dia sama dengan perempuan yang bercukur rambutnya. Engkau tahu di sini perempuan yang bercukur rambut di Korintus itu apa? Ibu, Nggak tahu, Romo. di Korintus Nggak tahu, ada yang namanya itu kuil Aphrodite. Kuil untuk Dewi Kesuburan. Di situ dipekerjakan perempuan-perempuan untuk melayani seks. Karena itu membedakan dari perempuan yang lain, perempuan yang kerja di kuil kesuburan itu dicukur rambutnya. Untuk melayani nafsu, seks dan sebagainya, semuanya. Karena itu ketika perempuan ini yang bekerja di kuil Dewi Kesuburan ini bertobat, dan mereka tiap minggu 1 Korintus, ayo mungkin sudah siap, 1 Korintus 16 ayat 2, tiap minggu mereka berkumpul. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Ipo, artinya ketika tiap-tiap minggu, setiap hari minggu sudah menjadi kebiasaan Kristen untuk berkumpul, dan ketika perempuan-perempuan ini yang ex atau mantan pekerja seks di kuil Aphrodite atau Dewi Kesuburan bertobat, dan mereka tiap minggu harus pergi pemecahan roti, mereka rambutnya masih botak. Karena itu Paulus menjaga martabat mereka. Bagi Paulus martabat perempuan itu sangat dihormati. Karena itu semua perempuan harus tutup rambutnya supaya jangan diketahui dia botak atau tidak. Dia pekerja di kuil, mantan pekerja di kuil atau tidak. Seperti itu. Karena itu kenapa di Korintus perempuan berdoa dengan menutup kepalanya. Sekarang kau mengerti, Ibu? Kenapa hanya di Korintus? Paham, Romo, paham. Mengerti, Romo. Karena itu bukan kewajiban untuk semua tutup kepala, oke? Siap, Romo. Ya. Berarti alasan bahwa penutup kepala itu untuk menutup seluruh tubuh yang seharusnya nggak perlu dilihat oleh laki-laki itu hanya pemahaman manusiawi aja atau gimana itu, Romo, ya? Nah, Paulus punya karena konteks di Korintus. Karena perempuan ini bertobat tetapi mereka rambutnya masih dicukur. Nanti tidak enak, mereka langsung dicap, nanti ada perempuan apa mereka seperti itu. Itu alasan pertama di situ. Secara biblis. Baik, Romo, baik. Terima kasih, Romo. Siap. Dan ingat, wanita tidak disertakan dalam liturgi, ya, teman-teman. Dulu, karena itu kekristenan merubah semua itu, bahwa peran perempuan dalam liturgi, dalam berpartisipasi dalam pemecahan roti. Makanya itu ibadahnya pemecahan roti di Kisah Para Rasul itu di rumah-rumah.
Itu karena supaya perempuan ikut berpartisipasi. Itu saja gemit. Kalau gemit, contohnya sola skritur harus ikut seluruh dalam kitab suci. Kalian tidak boleh berkumpul di tempat yang lain selain di rumah. Karena secara kitab suci berkumpul hanya di rumah. Karena itu JJ dan kawan-kawan jangan paksa semua perempuan pakai, jangan. Itu situasi sangat berbeda di Korintus pada saat itu. Makanya Paulus tadi bilang di ayat 11 tadi tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, jangan diskriminasi. Tiba-tiba nanti di Korintus tahu-tahu muncul perempuan tapi tidak tutup rambutnya, dia kelihatan botak, bercukur. Oh, orang langsung tahu, oh dia ini pasti kerja di sana dulu. Kan malu dia nanti. Ditelanjangi di depan umum, maksudnya dihakimi di depan umum nanti. Jangan, sebagai orang Katolik yang baik, jangan menghakimi di depan umum. Santo Paulus menunjukkan itu. Dia tahu bahwa mereka yang baru bertobat, beri kesempatan mereka baru bertobat untuk ikut pemecahan roti, ikut ibadah pemecahan roti dan semua tiap minggu. Tutup di kepala sebagai simbol partisipasi dan solidaritas dari mereka yang mau bertobat dan masuk ke Kristenan. Begitu Iyo. Oke, baik. Silakan, engkau dari Gemit. Pendeta Gemit tidak pernah jelaskan ini tuh? Iya benar. Memang saya juga nggak pernah mendengarkan dari pendeta Gemit. Oke. Tidak bagi mereka tidak penting menjelaskan itu. Nah, mungkin pertanyaan lain? Mungkin itu aja dulu, Romo. Oke. Terima kasih, Romo. Yuk. Terima kasih, Ibu Ayu. Yo, aman. Teman-teman, saya ini tidak berkelahi dengan Protestan ya, supaya kalian tahu saya tidak pernah berkelahi dengan Protestan. Jadi, kalau datang seperti ini kan kita enak diskusi. Ini loh, kitab suci mengatakan seperti ini. Kalau sudah dikatakan seperti ini, kalian mau terima tidak terima, ya urusan kalian, bukan urusan saya. Tapi banyak yang datang dan langsung teriak-teriak tuh. Kau kunjung orang Puruma langsung teriak orang Puruma nih. Begitu. Sudah kunjung itu pakai helm lagi supaya orang jangan lihat ya, muka seperti apa. Oke. Bang Ben. Selamat siang Romo Salpe. Yo. Saya mau nanya tentang hal mimpi Romo. Aduh, saya bukan ini ahli tafsir Jamara yang mimpi saya tidak lain. Oke. BTW Bang Ben dari paroki atau keuskupan mana atau dari denominasi mana? Kalau tanya mimpi Saya saya dari- jawab. Saya bukan tukang ini jelaskan mimpi. Oke. Oke Saya Romo, ada nanti. jelaskan pengajaran. Yo. Saya dari Keuskupan Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak.